Oke, mohon maaf teman-teman. Sekarang saya ganti headset ya biar kelihatan, biar kedengaran. Kita ulangi lagi. Untuk session 2-nya tadi udah kenalan sedikit dengan Mr. Jeffrey ya, salah satu alumni FLIP yang mengambil IELTS full day class selama 2 bulan di bulan Oktober tahun 2020. Nah, kita undang kembali Mr. Jeffrey-nya untuk bergabung dan sharing bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2021, karena setahu saya di LPDP itu tiap tahun itu ada revisi-revisi. Nah, kita kepoin lebih lanjut dengan Mr. Jeffrey. Ini Mr. Jeffrey udah bergabung. Saya Iya, sorry sir. Kita bawa suara saya kayak kurang jelas gitu ya. Sekarang gimana sir? Udah jelas atau gimana? Jelas. Udah jelas ya. Oke, lanjut. Saya tadi bertanya bahwa gimana beasiswa LPDP ya. Udah baru pertama kali apply kata Mr. Jeffrey ya. Betul ya. Iya, betul. Kemarin ambilnya itu jalur apa sih sir? Afirmasi bukan sih? Iya, jadi kemarin saya mengambil jalur prasejahtera, tapi di situ kan ada iya, di LPDP itu banyak jalur sih. Jadi kita itu harus lihat-lihat dulu deh, pintu mana nih yang agak mudah gitu kan. Jadi kan ada reguler, ada pintu afirmasi, itu masuk daerah 3T, dan juga prasejahtera itu untuk yang keluarga yang kurang mampu tapi memiliki prestasi secara akademik dan juga misi. Jadi saya kemarin itu mengambil alumni bidik misi, ya karena ya jadi kan kalau di alumni bidik misi maksimal itu 2 tahun kita bisa daftar pakai jalur itu. Dan beberapa kemudahannya itu seperti di tes sertifikat bahasa dan juga passing grade ketika SBK. Nah, itulah yang memudahkan. Dan secara kuota memang diprioritaskan begitu, Miss. Jadi saya ambil di sini. Betul. Setahu saya memang LPDP itu kalau teman-teman bisa daftar jalur afirmasi itu daftar aja kalau teman-teman dari daerah 3T, alumni bidik misi itu 2 tahun ya, Sir ya? Iya, betul. Kalau prasejahtera yang masyarakat kurang mampu itu kayaknya bebas kalau nggak salah ya, yang penting punya KKS atau KIP, betul ya? Betul. Oke. Kalau dari tahapan-tahapannya nih di administrasi, Mr. Jeffrey itu yang paling susah itu yang mana sih menurut Mr.? Iya, kalau saya pribadi semuanya itu lumayan ya. Jadi kita harus prepare banget gitu ngumpulinnya. Jadi nggak bisa kita langsung 1 minggu 2 minggu langsung apply gitu, itu gambling gitu kan. Tapi kemarin tuh menurut saya yang paling apa ya dianggap susah begitu, kita harus mempersiapkan esai. Itu yang saya bilang kemarin kan, bahwa mempersiapkan esai itu wah luar biasa Miss gitu kan. Saya sempat bimbingan juga dengan para tutor di FLIF, karena di esai itu kita nggak hanya menjelaskan diri kita, tapi juga menjelaskan kita mengambil jurusan apa, negara mana kontribusi kita itu nanti setelah pulang apa, yang mau kita angkat permasalahan-permasalahan di Indonesia, yang bisa kita tawarkan solusinya dengan studi kita itu apa. Jadi pembuatan esai itu apa ya, harus memerlukan research yang cukup lama begitu kan, dari background study dan juga linear keilmuannya, dan juga nanti setelah pulang itu mau jadi apa. Jadi jangan sampai setelah nanti daftar, keterima, pulang kita bingung mau ngapain gitu kan. Nah, jadi esai itu benar-benar hal yang harus diperhatikan dan benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Oke. Kalau di batch 1 kemarin nih, kata info nih, saya kan sekarang juga apply ya yang di batch 2-nya. Nah, di batch 1 kemarin kalau nggak salah itu nggak ada personal statement ya, cuma ada esai ya, Mister ya. Halo. Halo, Mister, bisa dengar suara saya? Halo. Gimana, Mister? Kenapa bisa dengar suara saya?
Oke, mungkin suara. Oke, halo, halo Mister. Ini sinyal saya apa sinyalnya Mister ya? Jelas sih. Kalau di saya di Mister Jeffrey jelas sih. Oke, sorry teman-teman, mungkin sinyalnya sudah terganggu ya. Gimana kalau suara saya jelas ya teman-teman ya? Ya Miss, ini Sorry, sir. suaranya langsung hilang gitu. Kalau nggak tahu nih kenapa. Mungkin di aplikasi saya kali ya. Oh ya. Tapi sekarang suara saya jelas ya, sir. Oh jelas. Iya. Thank you, Mr. Irfan. Oke. Gimana, Mr. Jeffrey? Boleh? Bisa dengar suara saya? Sudah. Oh, sudah. Oke, next question nih. Kalau di LPDP itu kan tiap tahun kayaknya beda-beda gitu. Nah, di tahun 2021 ini yang ada tambahannya itu di apa, Mister? Iya, kalau tahun ini 2021 itu lebih banyak kemudahan sih ya. Karena kan di tahun yang lalu 2019 itu kan kita harus mempersiapkan surat keterangan sehat, bebas narkoba dan lain sebagainya, dan juga ada personal statement esai. Nah, tapi kemarin ketika saya mendaftar itu nggak banyak tuh persyaratan, nggak ada surat keterangan sehat, kita cukup menyiapkan ijazah S1 dan juga transkrip dan juga surat-suratnya, surat rekomendasi pun cukup satu orang begitu ya, dari akademisi ataupun dosen pembimbing ataupun tokoh masyarakat. Tapi yang menarik itu kita cukup membuat satu esai, yaitu kontribusi untuk Indonesia. Nah, jadi personal statement itu ada di lembar penilaian diri. Kita cukup deskripsikan maksimal 250 kata begitu. Kalau esai kan 1.500 minimal. Nah, tapi LPDP kadang memberikan kebijakan yang dinamis lah begitu. Kadang berubah. Nah, ini di batch 1 itu nggak ada personal statement di bagian esai. Jadi kan ada esai kontribusi, di bawahnya personal statement. Dan itu minimal 1.200 kalau nggak salah. Itu ada di batch 2 yang baru saja tutup kemarin. Nah, di batch 1 personal statementnya nggak ada gitu. Jadi kita harus siap sih prepare kadangan di LPDP persyaratan itu selalu berubah-ubah, tapi nggak akan jauh deh berubahnya, paling berkaitan dengan esai dan juga hal-hal yang berkaitan dengan seperti surat keterangan, mungkin keterangan sehat atau rekomendasi. Tetapi ijazah kalau kita punya SKB Dikmisi, surat pernyataan kalau kita itu merupakan keluarga pertama yang mengejar gelar S2 begitu. Nah, itu ada beberapa form yang tidak disediakan di modul ataupun di buklet LPDP. Kita harus cari sendiri, kita coba browsing gitu ya. Maka ada perkumpulan calon awardee ataupun awardee itu di Instagram begitu. Jadi kita saling koordinasi lah begitu. Betul. Oke, terima kasih Mr. Jeffrey. Kayaknya memang administrasi ini kalau teman-teman bisa mungkin untuk memenuhi semua persyaratannya gitu ya. Nah, next nih kan setelah administrasi lulus kan ada SBK nih ya, Mister ya. Nah, SBK kali ini tuh cukup menarik karena SBK-nya itu ya online ya, benar ya Mister ya? Iya betul, online. Ya online dan banyak banget sempet nggak sih Mister mengalami kayak koneksi terputus karena kan banyak ya kendala-kendala yang saya baca di grup-grup LPDP itu sampai menangis karena koneksinya terputus beberapa kali gitu. Ngalamin itu juga nggak? Iya betul. Jadi kemarin setelah tahap administrasi diumumkan kita prepare untuk SBK dan semuanya online gitu kan, melalui aplikasi begitu. Jadi teman yang belum selesai menjawab itu sudah tiba-tiba keluar gitu kan. Ya ada juga yang sudah menjawab tapi nilainya nggak keluar begitu. Nah, alhamdulillah saya kemarin itu nggak ada masalah sih.
Dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar ketika SBK, karena memang harus diperhatikan benar untuk jaringan dan jangan lupa untuk mematikan antivirus. Nah, kadang kan teman-teman yang kemarin itu daftar dan juga tes di SBK itu lupa tuh matiin antivirus di aplikasi, di laptop ataupun di PC-nya. Jadi itu yang membuat masalah, kadang kan keluar dengan sendirinya. Dan juga kadang kan kita sudah jawab tiba-tiba itu ngehang komputernya begitu. Jadi sempat mengalami sih masalah, tapi yang benar-benar mengalami problem itu di wawancara. Itu wawancara interviewernya sampai kesel gitu ya. Keluar masuk. Mohon maaf, saya bilang saya di daerah jadi sinyalnya jelek begitu ya. Sudah Mas, tidak apa-apa begitu kan. Sempat dimarah juga tuh Miss ya. Waduh, kena marah ini, kena sudah deg-degan kan. Ini diterima nggak ya gitu. Nah, jadi kalau SBK alhamdulillah lancar sih, tapi ketika nanti teman-teman daftar ataupun nggak tahu sih ya, kalau tahun depan mungkin kebijakannya beda lagi, mungkin sudah offline begitu. Tapi semua LPDP 2021 ini baik administrasi, SBK, interview semuanya serba online begitu. Ya, oke. Untuk SBK sendiri nih, Mr. Jeffrey butuh persiapan berapa lama sih untuk mempersiapkannya? Karena kan ya terus lagi, maaf. Mungkin yang Mr. Jeffrey ya maklum. Kita klik lagi untuk SBK ya sama wawancara. Kita tunggu. Yes. Sebenarnya sinyalnya bagus. Ketika selesai ngomong nggak terdengar lagi suaranya. Oh iya, suara saya nggak terdengar ya, Sir ya? Iya, jelas terdengar, cuma iya. Ya, Oke, apa-apa. Yang penting lancar sampai akhir ya. Next nih, persiapannya Mr. Jeffrey SBK berapa lama? Karena kan dari administrasi ke SBK itu kalau nggak salah 5 harian doang ya, betul nggak? Nah itu Mr. belajarnya dari kapan? Apa 5 hari itu doang atau sebelumnya udah siap belajar? Iya, sebenarnya sih sudah ketika daftar administrasi ini scholarship hunter itu harus ini ya, harus well prepare banget gitu kan ya. Jangan mikir takutlah nggak lolos administrasi gitu kan. Jadi lolos administrasi dulu baru belajar gitu kan. Kemarin setelah daftar itu coba belajar di ini ya, di YouTube bagaimana kita mengisi soal-soal SBK begitu kan. Terus lihat soal-soal tes CPNS begitu. Meskipun itu nggak terlalu serius belajarnya, tapi kan setidaknya ada gambaran. Setelah kemarin dinyatakan lulus administrasi, saya coba untuk belajar itu kayak apa ya, itu dikasih waktu terlalu mepet gitu kan. Harusnya kan kalau offline pada tahun 2019 itu kurang lebih waktunya sekitar 2 minggu itu masih bisa kan. Dan kemarin cuma 5 hari, jadi benar-benar ngebut kayak sistem kebut semalam begitu ya. Tetapi itu tadi, ketika teman-teman memang daftarnya melalui jalur afirmasi, di situ ada banyak kemudahan ya. Walaupun masih berbeda dengan reguler. Nah, kalaupun mungkin kemarin saya ambil yang reguler, mungkin agak sulit begitu ya. Karena pasifnya itu yang nggak terlalu tinggi sih, tapi cukup untuk pelamar dari jalur alumni bidik misi. Kalau boleh tahu nih, Mister kemarin jumlah skor dari SBK-nya berapa nih? Kemarin itu sekitar 25 apa 28 ya kemarin ya. Dan itu kalau kita ambil reguler itu sulit Pak Mis. Ada yang 33 skornya, 35 itu nggak lolos SBK begitu. Jadi memang passing grade ini memang bukan resmi dari LPDP, tapi kajian dari para awardee, kita harus minimal 50% lebih lah, ataupun katakanlah 52% dari soal-soal SBK begitu. Tapi untuk jalur-jalur afirmasi, alumni bidik misi itu 50% atau bahkan kurang dari 50 itu masih bisa diberi toleransi. Tetapi itu lagi-lagi bukan kebijakan resmi, hanya sekedar
apa ya, analisis aja sih Iya, dari riset. para umur di sebelumnya begitu. Iya, betul betul. Jadi memang kalau untuk afirmasi itu ada spesialnya karena nilainya tuh nggak terlalu tinggi ya untuk misalnya 25 Iya, loh. Tapi ada siswa terus yang mendaftar, tutor juga mendaftar. Dia benarnya itu 30 tapi jalur reguler tapi belum lolos juga. Karena kan memang kalau oh reguler itu gitu. agak tinggi. Iya. Harus 35 atau berapa ya? Iya, 35 minimal. Ya, minimal 35 benarnya dari seluruh soal. Dan Mr. Jeffrey itu kita bahas di SBK nih ya, karena kan bentar lagi ya, awal Oktober kan teman-teman ada mungkin yang di sini Iya, apply LPD itu ada yang mempersiapkan SBK. Nah, soal SBK-nya itu cukup shock nggak sih Mister, atau Mister sudah sebelumnya mempersiapkan buku-buku apa yang harus dipelajari gitu atau gimana? Oke. Mungkin suara saya kedengaran, suara saya nggak kedengaran ya teman-teman ya. Kita undang lagi. Oke. Oke, kita tunggu. Halo? oke Miss. Iya. Kalau Mas, gimana circle untuk SBK? Tadi lanjut aja ya, langsung di SBK apa namanya? Untuk tipe-tipe soalnya. Tipe-tipe soalnya menurut Mr. Jeffrey kayak gimana? Iya, kalau soal SBK memang yang muncul ketika batch 1 kemarin itu berkaitan dengan analogi, ya berkaitan dengan nalar kita, dan juga matematikanya kita banyak juga baca diagram kemarin ya di soal kayak soal IELTS lah begitu kan, Ya, kita harus betul. melakukan itu. Tetapi kemarin mungkin ini salah satu ini juga dari panitia ketika SBK PNP LPDP, biasanya kan di SBK itu ada soal sinonim, antonim, dan itu kemarin di batch 1 itu nggak ada. Ya, Nggak ada jadi ya. fokusnya tadi bagaimana penalaran terhadap suatu permasalahan, misalnya begitu ya, matematikanya, dan juga berkaitan dengan logika begitu. Karena menurut saya memang sistem online ini ketika ada soal berkaitan dengan sinonim antonim yang itu jawabannya bisa dihafal begitu ya, akan rentan banyak kecurangan-kecurangan begitu. Nah, maka panitia mungkin memutuskan untuk meniadakan soal-soal tersebut. Iya, Jadi betul. kemarin sih kebanyakan ya berkaitan dengan matematika begitu. Jadi berkaitan dengan rumus gitu dan sebagainya. Tipsnya sih coba deh baca-baca soal seperti CPNS gitu ya, ataupun yang lainnya, karena itu membantu sekali. Betul, betul. Untuk yang SBK, teman-teman banyak-banyak latihan lah ya, karena kan sekarang kalau diundur waktunya masih cukup lama, dan pada batch 1 kemarin cuma 5 hari persiapannya. Nah, ini kalau untuk batch 2 kayaknya awal Oktober, nah mulai dari sekarang teman-teman silakan uh, belajar lagi kalau teman-teman yang ada apply LPDP. Oke, next. Saya mau bertanya yang di wawancara nih. Wawancara ini via apa, Mister kemarin? Via Zoom atau via apa? Iya, kemarin wawancaranya via Zoom. Ya Zoom ya. Nah itu gimana nih dari, kan kalau memang ya kalau sinyal nggak bisa diprediksi ya, kalau kita udah dicoba lancar tapi waktu di tengah-tengah nggak tahu sinyalnya kenapa atau ada aja nih, itu gimana bisa? Iya sih, ketika wawancara memang uh, kepercayaan diri yang di awalnya itu memuncak begitu ya, dan juga ingatan yang tadinya full ketika berhadapan dengan interviewer gitu ya dari pusat, itu kadang-kadang waduh ini ngomong apa, kadang-kadang lupa begitu. Tapi ketika wawancara kemarin memang banyak apa ya, problem yang pertama begitu berkaitan dengan sinyal, dan juga ketika wawancara memang di situ kita nggak, tipsnya jangan ngapal deh gitu ya, kita inget aja diri kita itu siapa dengan jujur begitu, karena mereka kan ada psikolognya juga.
Jika kita menghafal jawaban, ketika kita coba nulis jawaban itu kayaknya terlalu terdeteksi begitu kan. Dan ketika ngobrol biasa, ngobrol santai dengan interviewernya, itu malah lebih enak begitu. Saya sih interviewer itu ada yang dari panitia LPDP-nya itu kemarin profesor itu bertanya dalam bahasa Inggris, yang keduanya adalah psikolog bertanya dalam bahasa Indonesia, dan semuanya mereka membedah siapa sih kamu begitu kan, apa ya, selama S1 ngapain aja, dan ketika nanti kuliah mau ngambil apa, kenapa ngambil jurusan itu, kenapa sih harus di universitas itu begitu. Jadi memang kita memang harus well prepare tanpa menghafal, karena itu salah satu poin lah ya. Jadi naturalnya kelihatan sih Miss gitu sih. Oke, thank you, Mister. Gimana nih cara menghadapi Mister Jeffrey, kan sempat kendala terputus-putus sinyal, pasti kan otomatis ada panik, ada grogi, gimana ya? Oke, suara saya jelas ya, teman-teman ya. Oke Miss, boleh lanjut. Oke, nggak apa. Sekarang jelas ya, Sir, ya, suara saya? Oke. Jelas ya suara saya? Iya. Jadi Oke. ketika saya selesai ngomong dan Miss apa ya, Miss yang bertanya kembali itu suaranya totally hilang begitu. Jadi saya keluarkan masuk lagi. Iya, nggak apa-apa. Oke deh. Siap. Oke, kita lanjutkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mister. Yang wawancara kan Mister sempat kendala emosinya. Dan itu beberapa kali kan sampai interviewnya katanya emosi. Nah, gimana cara Mister Jeffrey supaya interview seperti ya, nanti saya kemarin teman-teman dari kita ini itu sendiri aja ini yang dia ini ngeblank kan, putus gitu. Nah, apalagi di wawancara nih ketemu langsung dengan viewernya, gimana cara Mister Jeffrey tetap pede, tetap biar interview tetap sabar menghadapi kita gitu, gimana? Oke, jadi kemarin itu memang ketika di pertengahan menjelaskan itu sinyalnya kan hilang-hilang gitu ya. Jadi memang ketika kita mampu untuk menjelaskan, memberikan first impression yang baik begitu kan, mampu menjelaskan dengan baik tanpa membuat mereka ya tah begitu. Misalnya contohnya begitu ya. Jadi kita sudah menjelaskan kita siapa, kita berasal dari mana, dan juga kita jelaskan juga di sini keadaannya bagaimana, sehingga mereka juga mengerti gitu. Ya mereka juga menyampaikan ya tidak apa-apa karena ini memang pertama kali, jadi memang ada banyak kendala. Kemarin hampir 5 kali keluar itu. Sampai-sampai yang ibu psikolognya bilang, ya sudah Mas, coba dimatikan saja kameranya begitu. Iya, jadi mereka sudah ya apa ya, sudah ya sudahlah begitu kan, karena memang keadaannya begitu. Jadi kemarin tuh ya sudah dimatikan kamera, kita ngobrol begitu. Oke, yang kita meyakinkan gitu ya. Oke, Iya. next, Mister. Mister Jeffrey kan ambilnya di UK ya, di luar negeri ya. Kemarin pakai TOEFL atau pakai IELTS sih? Ya kemarin saya pakai TOEFL karena memang kita ambil jalur ini alumni bidik misi, nanti setelah keterima nanti ada PB, persiapan bahasa. Meminimalisir juga tuh. Karena IELTS 3 juta ya. Iya, sekali. Waduh. Sekarang kalau PB-nya itu udah ada jadwal gitu apa gimana? Iya, kemarin saya sudah nelpon pihak bilang ditunggu saja paling lama kayaknya bulan 12 ini atau bulan 11. Itu ada PK dulu, setelah PK baru PB gitu. Oh, cukup lama ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mr. Irwan. Mr. Irwan dari dia jawabnya harus pakai full English atau gimana, Mr. Jeff?
Iya, kemarin ketika wawancara dengan profesornya itu full English. Kita benar-benar ditanya berkaitan dengan motivasinya apa dan juga mengambil universitas apa, kenapa di situ, kenapa ambil mata kuliah itu, hubungannya dengan implementasi setelah lulus apa, dan juga program kita ataupun eh, apa ya, cita-cita ke depan dalam jangka waktu pendek dan panjang itu apa, dan semua ditanyakan dalam bahasa Inggris lah begitu. Nah, untuk psikolognya Karena bahasa Indonesia. oke. Karena itu ya, karena Mister ambilnya luar negeri, jadinya full English gitu. Ya, tapi ada juga sih beberapa teman-teman itu yang dalam negeri juga ditanya dalam bahasa Inggris, karena memang ketika di administrasi kan ada tuh. Nah, jadi berapa skornya, jadi pastilah ditanya berkaitan dengan bahasa Inggris lah begitu. Iya betul betul. Nah, jadi emang harus dua sih ya. Kalau kita ditanyanya Indonesia, jawabnya Indonesia ya, saya. Mungkin kita undang lagi. Oke. Gimana suara saya jelas? Halo? Suara saya jelas, Sir? Halo? Jelas ya? Belum dengar sih suaranya Mister. Sudah jelas, Miss? Oh, sudah jelas. Iya. Oke, tadi untuk cara kalau kita ditanya Indonesia ya. Iya, betul. Kalau English kita please. Iya. Oke. Jadi sesuai dengan interviewernya kita jawabnya English, kalau Indonesia Indonesia. Oke nih, sebelumnya Mr. Jeffrey kan diwawancara beberapa orang sih yang mewawancarai Mr. Jeffrey. Kemarin itu yang mewawancarai itu ada 2 orang. Yang pertama profesor, yang kedua psikolog. Oh, 2 orang ya. Iya. Oke. Yang paling membuat Mr. grogi waktu pertanyaannya itu boleh. Gimana? Waktu wawancara susah gitu nggak sih? Ya, buat Mr. Grogi sampai ada nggak? Iya, kalau menurut saya ketika kemarin wawancara memang itu mereka hanya mengulik apa yang kita tulis di administrasi. Ya, di situ kan ada pengalaman kerja, ada pengalaman organisasi, kita pernah melakukan riset apa, kita pernah melakukan ikut seminar apa, bicara, apakah sebagai peserta, dan di situ kita di esai kemarin kan kita menuliskan kontribusinya apa dan lain sebagainya. Mereka kalau menurut saya ketika saya kemarin diwawancara itu hanya berkaitan dengan validasi ketika ada di administrasi. Nah, jadi benar-benar nggak sih yang kita tulis di administrasi itu, tapi emang nggak minta bukti sih. Kalau misalnya di wawancara offline kan, menurut Wardi sebelumnya ketika kita wawancara, kita bawa tuh file-filenya, kita bawa semua, kita tunjukkan jika diminta. Nah, kemarin ketika wawancara online itu nggak diminta, tapi kita diminta untuk menjelaskan kenapa sih kita mau kuliah dan kenapa kita mengambil jurusan tersebut. Dan yang saya dapatkan ketika wawancara kemarin, kita tidak ditanya tuh, kamu pernah prestasi apa, begitu kan? Kamu pernah juara berapa, IPK-nya berapa, begitu. Mereka lebih menanyakan kesiapan kita ke depan. Kamu dengan background ini mau jadi seperti apa, planningnya bagaimana, dan sudah melakukan pengalaman apa saja berkaitan dengan organisasi. Nah, jadi pengabdiannya apa yang sudah pernah dilakukan,
kita pernah melakukan program-program apa kepada masyarakat dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi pertimbangan oleh interviewer yang ingin meloloskan. Contoh kemarin saya program jangka pendek itu apa? Saya bilang saya pengen jadi dosen Pak, begitu kan, meskipun jawabannya nggak gitu, saya menjelaskan dengan narasi-narasi lah begitu ya. Dan untuk jangka panjangnya apa begitu ya, saya pengen membuat sebuah kursus bahasa di Lampung Utara yang itu berkaitan dengan bahasa Inggris karena di sini agak sulit begitu kan, sehingga teman-teman, rekan-rekan siswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri ataupun kemana, mereka nggak perlu jauh-jauh ke ibu kota yang ada di Lampung ataupun ke Jakarta. Jadi saya coba provide, saya pengen nih buat satu lembaga yang di situ ada IELTS, ada TOEFL, dan bisa kursus di situ, bisa tes di situ. Nah itu sangat diapresiasi sekali oleh mereka kan begitu kan, mengingat daerah Lampung Utara kan masih jauh ya dari masih dalam proses berkembang lah begitu. Nah mereka kepo lah begitu. Pokoknya kita dibedah total dari motivasinya, dari pengalamannya, itu benar atau enggak begitu kan. Dan apa yang sudah dilakukan, kata mereka begitu. Dan saya bilang saya sudah merintis sekarang. Saya sudah merintis English course meskipun itu belum banyak banyak hal yang bisa saya lakukan berkaitan dengan kurikulumnya ataupun mau ngadain tes TOEFL atau IELTS karena memang sumber daya manusia terbatas. Maka dari itu saya coba untuk melanjutkan pendidikan di luar supaya bisa mendapatkan pengetahuan begitu ya, bisa tak paham budaya, dan nanti ketika pulang saya bisa implementasikan ke daerah saya begitu kan. Ataupun di kampus karena memang masih butuh teacher ataupun lecturer yang memiliki pengalaman internasional kurikulum dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita jelaskan. Jadi kita nggak ditanya tuh, kamu kemarin juara apa begitu ya, kamu pinter nggak, kita nggak ditanya seperti itu. Bahkan menurut teman-teman yang sudah lulus kemarin, itu nggak masalah mau IPK-nya berapa, asal jangan di bawah 2,75. Ketika kita mampu menjelaskan, ketika kita mampu untuk menyampaikan dengan baik, dan itu sesuai dengan background kita, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, LPDP pasti memberikan sebuah reward lah, ataupun mereka akan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dan satu lagi, berkaitan dengan beasiswa ini, memang kita nggak cuma dicek berkaitan dengan administrasi ataupun berkas-berkas yang sudah kita kirimkan atau diwawancara secara langsung, tetapi kita juga dipantau nih melalui media sosial kita. Nah maka untuk itu teman-teman yang memiliki media sosial ataupun memiliki Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya, itu kan dimasukkan ya di administrasi ketika kita mengisi form online, ditanya tuh Twitternya apa, Facebooknya apa, dan Instagramnya apa. Nah itu bukan hanya sekedar kita memasukkan alamat Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram, tetapi di situ ada tim yang juga memantau media sosial kita. Nah itu adalah salah satu pertimbangan, karena kita itu aktif nggak sih begitu kan, kita itu biasa memposting apa. Nah ini ada sebuah cerita gitu ya, ketika kemarin kita diskusi bareng dengan teman-teman dan juga yang diadakan oleh Kominfo. Jadi ada satu kasus, ada satu mahasiswa yang itu diterima beasiswa di Amerika kalau nggak salah. Dan itu sudah tahap wawancara, para pewawancara sudah oke, tinggal mengeluarkan surat keputusan. Nah, ketika ingin mengeluarkan surat keputusan itu, dicek Facebooknya, dicek Instagramnya, dan ternyata dia ada satu postingan yang itu menyakiti makhluk ataupun membuat kucing, kalau nggak salah kemarin itu kucing dibuat mabuk sama dia, dan dia ketawa-ketawa di situ. Nah sehingga interviewernya mengeluarkan keputusan dan dia tidak diterima. Nah jadi pembelajarannya adalah
Hari ini kita nggak cuma dituntut untuk menyampaikan secara narasi ataupun berkas yang kita kirimkan kita sudah buat, dan kita juga pasti dipantau melalui media sosial. Kita dipantau melalui akun-akun kita itu. Nah, jadi untuk teman-teman kalau bisa yang sudah daftar ya, itu kalau misalnya ada postingan-postingan yang apa ya, meskipun nggak berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan HAM, berkaitan dengan eh, kejahatan gitu ya, itu pun harus kita hindari. Apakah berkaitan dengan ya mohon maaf bucin atau apapun itu, yang kita bisa masukkan tuh di akun media sosial kita itu kegiatan-kegiatan kita, organisasi-organisasi kita yang bermanfaat, yang inya ada inspirasinya, ada motivasinya untuk memberikan pertimbangan yang lebih. Itu sih yang kalau menurut saya lihat kemarin ketika proses wawancara. Oke, cukup detail ya teman-teman. Alhamdulillah dari Mr. Jeffrey. Eh, Betul sekali bahwa sosial media itu benar-benar kita harus maintain. Teman-teman harus apa namanya jangan sampai sosial media kita kan sosial media mencerminkan diri kita gitu kan. Nah, isi dengan hal-hal positif. Ditunggu aja Ibu. Soalnya bisa. Oke. Iya. Kurang tahu juga. Iya, boleh dilanjut. Oke, next Mr. Jeffrey. Menurut Mr. nih kan saya lihat di CV-nya ini banyak banget ternyata ya sistemnya, penghargaannya, nah kayak gitu-gitu. Yang paling menunjang Mister untuk di wawancara itu apa sih yang bisa memberikan nilai plus dari interviewer itu apa? Yang kemarin kurang tahu sih kalau mereka memberikan nilai plus atau enggak, tetapi memang pengalaman-pengalaman kita di kegiatan organisasi itu sangat penting. Jadi mereka itu menganggap kita memang sudah terbiasa, sudah siap untuk memberikan kontribusi secara nyata begitu. Jadi kita nggak cuma memberikan narasi doang begitu kan, nggak hanya sekedar argumentasi, tetapi kita di masa lalu sudah melakukan, di masa sekarang akan mengkonsep, di masa depan akan mengimplementasikan begitu. Jadi kemarin itu ditanya gimana sih cara bagi waktunya begitu kan, antara organisasi dan akademisinya begitu. Iya betul. Kenapa organisasi tersebut, apa pentingnya begitu. Karena memang organisasi itu tidak hanya bicara tentang surat menyurat ataupun mental dan keberanian, tetapi pengalaman-pengalaman di organisasi baik di masyarakat, di kampus, ataupun di komunitas-komunitas itu memberikan sebuah pembelajaran bagaimana kita meningkatkan leadership, cara kepemimpinan kita. Nah, itu yang akan dinilai bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan nantinya ketika kita sudah memiliki pengalaman, memiliki sebuah experience begitu ketika memimpin organisasi ataupun mengikuti organisasi. Artinya sedikit banyak kita sudah paham deh bagaimana kepemimpinan itu. Jadi nggak hanya jadi kutu buku begitu yang mereka nilai. Gitu sih yang kemarin saya lihat. Oke, Mr. Jeffrey bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Halo? Ya, bisa dengar suara saya, Mister? Bisa, Miss. Aman. Oke, cukup jelas ya untuk LPDP nih, maksudnya Mr. Jeffrey sudah sangat detail sekali mulai dari aplikasi, SBK dan juga wawancara. Nah, saya mau next question nih dari luar topik kan Mr. Jeffrey sebelumnya udah daftar beberapa beasiswa, salah satunya ada Chevening, ada beberapa beasiswa lainnya. Iya. Dan itu Mr. Jeffrey belum beruntung di beasiswa tersebut. Nah, gimana sih cara Mr. Jeffrey menghadapi kegagalan itu? Iya, jadi kemarin pas di Pare kan memang sudah coba bimbingan beasiswa Chevening ya, Miss ya, berkaitan dengan esai Chevening. Nah, jadi kemarin itu saya coba daftar Chevening, tapi memang belum beruntung. Pada bulan Januari itu saya coba beasiswa dari pemerintah Thailand, Konken University, dan memang ada beberapa berkas yang saya kurang ataupun salah input, jadi memang belum rezekinya di situ. Nah, hingga pada akhirnya
Ya sudah, saya pokoknya tahun ini harus dapat beasiswa ataupun kuliah. Nah, jadi kemarin saya sudah sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Sudah mulai kuliah, sudah berjalan 1 bulan, dan bersama dengan itu saya daftar LPDP. Artinya kalau LPDP nggak dapat, kita harus tetap melanjutkan pendidikan. Nah, jadi kemarin sudah kuliah dan 2 minggu kemudian itu pengumuman LPDP keluar. Nah, jadi kita harus milih salah satu gitu ya. Jadi supaya bisa fokus dan juga kita nggak terbengkalai lah. Nah, jadi saya coba berikan apa ya, sebuah keyakinan lah kepada diri gitu. Ya sudah deh, LPDP aja begitu. Jadi kemarin mengundurkan diri dari perguruan tinggi tersebut untuk fokus EKLPDP gitu sih, Miss. Jadi kemarin memang saya 3 kali gagal itu daftar beasiswa, tapi memang prioritas itu harus ada. Jadi dari sekian banyak beasiswa, 10 atau bahkan 20 beasiswa, boleh kita daftar semua begitu ya. Tapi well prepare harus, dan prioritas utama itu harus ada gitu, misalnya gitu. Bukan berarti kita hanya yaudah deh sekedar coba-coba ikut-ikutan aja gitu kan, tapi kita nggak ada persiapan dan nggak ada prioritas dan pemahaman secara mendalam terkait beasiswa itu. Jadi saya kemarin ya udah deh, pokoknya coba terus aja. Kalau kita baca di beberapa Instagram ya, lembaga kursus ada yang 10-an kali, ada yang ratusan kali. Lah kita baru 3 kali, baru 7 kali sudah nyerah gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang hari ini lagi daftar, belum keterima ataupun lagi proses, ketika menemukan fase, jangan takut, jangan mundur, terus aja berjuang gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kita nanti mau dapet yang mana, mungkin itu yang terbaik buat kita. Yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal begitu. Jadi ketika gagal, coba lagi lah, ketika gagal ya coba lagi terus sampai akhirnya kita dapat. Nah itu yang dinamakan pejuang begitu. Jadi kalau kita baru daftar sekali nyerah, 10 kali udahlah gitu kan, nah itu bukan jiwa petarung, bukan jiwa scholarship hunter lah begitu ya, Miss ya. Iya, betul, betul. Oke. Harus memiliki emosional yang kuat juga ya, kalau teman-teman pengen mendapatkan beasiswa harus punya niat yang kuat, terus target dan tujuan yang kuat itu kenapa sih kita harus lanjut lagi, harus dapat beasiswa kayak gitu ya, Mister ya. Iya betul banget. Oke nih, saya mau tanya motivasi terbesar Mister Jeffrey, kenapa sih harus kuliah lagi gitu, Mister? Ya, berkaitan dengan motivasi, selain tentang keluarga, selain tentang orang tua, kita memang harus memiliki motivasi lebih daripada itu untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia gitu kan. Terkadang kan kita dibully nih, lu masih kecil gitu kan, ngomongin Indonesia terlalu jauh gitu kan. Tetapi nanti pada tahun-tahun yang akan datang, generasi yang selanjutnya, kita lah yang akan menjadi bagian daripada pemimpin bangsa begitu. Tapi kita selalu selalu di underestimate dengan statement-statement seperti itu. Kalau kita lihat di negara-negara lain begitu, mereka memiliki semangat yang luar biasa begitu kan, memberikan kontribusinya sekaligus membuktikan kepada dunia kalau kita itu mampu dan bisa gitu kan. Hari ini kan generasi-generasi muda itu adalah harapan gitu kan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, kalau hari ini generasi mudanya aja cukup sampai sini, bukan berarti kita bukan berarti kita terlalu terlalu mengejar begitu, tetapi memang kewajiban kita memberikan yang terbaik begitu. Nah, jadi motivasinya pastilah kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk orang tua, untuk bangsa ini, secara lebih spesifik kepada bagaimana untuk membenahi sistem pendidikan. Kalau saya kan backgroundnya adalah pendidikan, jadi saya mau fokus bagaimana untuk memberikan kontribusi besar, bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kalau kita compare pendidikan kita, sistemnya, baik kurikulum dan lain sebagainya, ini masih jauh dari negara-negara maju. Sedangkan negara tetangga seperti Thailand, Singapura, itu sudah benar-benar luar biasa kan. Bahkan salah satu
beberapa universitasnya itu masuk top dunia, masuk top ranking lah di QS World Ranking kan begitu. Itu sih Miss berkaitan dengan motivasi Oke. saya begitu. Oke, terima kasih Mr. Jeffrey. Nggak terasa udah 1 jam kita ngobrol. Sebelumnya nih Mister, mau tanya lagi yang waktu ini kan Mr. Jeffrey sedang, oke, mungkin suaranya saya nggak dengar kali ya. Oke. Oke. Halo? Bisa dengar suara saya, Sir? Aman. Oke, terakhir nih, Mister, pertanyaan terakhir. Ini kan Mister kan sudah diterima beasiswa LPDP ya, dan apa namanya, sekarang lagi mau menuju PB. Nah, gimana sih persiapan LOE-nya ala Mister Jeffrey? Iya, kemarin kita memprovide 3 universitas ya, ataupun kita pilih ya. Maksudnya kita pilih 3 universitas yang kita submit di aplikasi. Itu ada Universitas Edinburgh, Birmingham, dan Glasgow. Nah, untuk ketiga universitas itu memang saya sudah mengajukan untuk mendapatkan LOA kondisional. Kemarin udah dapat kondisional, tinggal submit IELTS. Kita tinggal submit IELTS. Dan mudah-mudahan bisa dapat skor 7 lah ya. Amin. Karena memang ada yang mensyaratkan 7 begitu. Dan saat ini sedang prepare untuk IELTS sih. Tinggal nunggu PB, nanti kita akan prepare IELTS, submit, nanti bisa ngurus LOS dan lain sebagainya. Mudah-mudahan doakan Januari atau September tahun depan lah bisa berangkat gitu. Amin. Januari. Amin. Nah, Oke. saya juga punya satu sih kemarin. Oke, terima kasih. Daftarnya mau intake-nya Januari, tetapi dari 3 universitas yang saya tulis di aplikasi itu mengharuskan kita intake di September. Nah, jadi ini saran juga untuk teman-teman yang ingin daftar dan ingin intake cepat, itu diperhatikan universitasnya itu intake-nya kapan aja. Apakah buka Januari September ataukah hanya September saja. Jadi supaya nggak gelabakan. Saya kemarin mau mengajukan pindah universitas agak ribet begitu kan. Makanya kita harus nunggu ya mereka sarankan ya sudah Mas fokus saja kepada universitas yang dituju. Karena memang kemarin nggak ngecek tuh Edinburgh itu bukanya kapan, ternyata September gitu. Padahal yang kita mau ambil itu Januari. Itu sekedar saran sih untuk teman-teman yang mau daftar begitu. Oke, betul-betul. Karena di aplikasi kayaknya ada pertanyaan mau kuliah di bulan apa gitu ya, Mister ya. Iya. Oke, terima kasih Mister Jeffrey atas sharingnya. Nggak rasa sudah 1 jam aja, hadir dan mau sharing-sharing dengan kita. Semoga kuliahnya lancar, kuliahnya nanti lancar, PB-nya lancar. Ternyata dapat 7 plus kalau bisa. Nah, terus untuk Mister Jeffrey kita doakan teman-teman juga yang sedang apply beasiswa, yang sedang berjuang beasiswa, semoga segera menyusul dengan Mister Jeffrey. Kalau LPDP semoga yang batch 2 ini sedang apply semoga dimudahkan. Dan kalau mau bertanya-tanya boleh nggak nih Mister di DM-nya Mister, boleh ya? Iya, Boleh. Jangan lupa teman-teman follow IG-nya Mister Jeffrey ya, sudah kita tag di Flip English Career. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh DM ke Mister Jeffrey. Siap. Oke, terima kasih Mister. Terima kasih. Kehadirannya. Wassalamualaikum. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.